Yuk sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan hari ini diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ala hajinia al-fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Qiyamah ayat berapa? Hah? Ayat berapa? 1 sampai 1 sampai berapa? 10. 10. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayasabul insanu allan najma'a izam bala qadirina ala nusawwiya insanu bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah wa idza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya. Bentar, Bapak checklist dulu yang hadir. Naislah udah ada. Tapi Ilhami, Dwike, Fiora, Salima, Fiora, Risti udah ada. Taufan. Ini izin ke toilet ya, Pak? Ya, Hana. Rafif dia. Ricci. Fadlan. Muhammad Fadlan. Terus Muhammad. Sapin Riset, mana nih Sapin Riset nih kameranya? Oke, yang belum hadir Diko orang nggak Diko? Ada, Pak. Oh, alhamdulillah kameranya gelap. Berarti hadir Error, semua ya, Pak, kameranya, Pak. hari ini ya. Ya, hari ini hadir semua ya. Hadir semua ya hari ini. Bobby nggak ada. Bobby. Oh iya, Bobby nggak ada, benar. Makasih Fadli Malik udah mengingatkan. Mana Alfian? Bobby nggak ada. Dah, baik, satu murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah menjawab salam dan tepat waktu di dalam kehadirannya. Ya, Bapak telat dikit tapi nggak apa-apa. Baik, untuk hari ini adalah kegiatannya. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas sketsa, tapi supaya lebih mengerti lagi,
Bapak udah jadi host? Udah, Saya- alhamdulillah supaya lebih mengerti lagi, kita ulang dulu tujuan pembuatan dari karya patung tersebut ya. Baik, Pak, Bapak share, mudah-mudahan bisa nih Pak Bapak BD. share. Saya Ya. udah beli lilinnya, Pak. 3 Ya, cetakan. oke, boleh pakai lilin. Sudah terlihat PowerPoint Bapak? Udah belum? Udah terlihat PowerPoint Bapak? Udah, baik. Bapak jelaskan. Sekalian kita mengulang materi yang lalu ya. Baik. Seni patung kelas 9. Nah, ini KD atau kompetensi dasarnya. Membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi berbagai bahan. Boleh pakai medianya atau bahannya sabun, plastisin, clay dan sebagainya. Ya, berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan apa? Mampu mempresentasikan hasil pemahaman siswa terhadap prosedur berkarya. Ya, jadi kamu jadi tahu nih, jadi mempresentasikan nanti pakai bahan apa gitu kan, sehingga menjadi sebuah karya patung. Minggu depan itu kita presentasikan karyanya. Mudah-mudahan minggu depan bisa selesai. Dan patung ini ada bermacam-macam ya. Kemarin udah disebutkan ada patung non figuratif, ada patung figuratif. Yang tadi Bapak tayangkan ini adalah patung non figuratif. Ya, yang bawahnya patung dan yang samping adalah patung figuratif. Bedanya apa, Padli? Kalau non figuratif? Dan figuratif Ayo. itu kayak abstrak, cuman senimannya Nah, doang betul, yang tahu. betul Kalau sekali. figuratif itu menggambarkan seorang karakter gitu, Pak. Iya, betul, bagus sekali Padli. Jadi kalau patung non figuratif itu biasanya abstrak, ya, tidak sesuai bentuk alami atau bentuk asli dari alam, natural enggak. Ya, orang masih mengira-ngira ini patung apa ya, seperti itu. Oh, ternyata biasanya pembuatnya yang lebih mengerti. Nah, kalau patung figuratif biasanya orang akan cepat karena dia nyata, terlihat. Ini contohnya patung apa nih? Panda. Satu lagi patung apa? SpongeBob. Yang satu yang warna SpongeBob. kuning. SpongeBob. Nah, itu berarti dia sudah mengerti. Oh, itu patung SpongeBob. Sudah tahu ya. Karena figuratif itu figur, bentuknya terlihat jelas. Oke, ini juga sudah dijelaskan kemarin apa itu patung, yaitu benda tiruan, baik manusia atau flora dan fauna. Yang tekniknya adalah dibuat dengan dipahat atau dibentuk ya. Biasanya patung ini karyanya disebut karya 3 dimensi. Bisa dilihat dari depan, belakang, bahkan dari atas ya, atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, oke, ini coraknya. Kemarin sudah juga ya. Ada yang nyata, ada yang mengubah bentuk, ada yang tidak nyata, abstrak. Ya. Terus ada yang bentuk perwujudannya monumen, karya-karya patung pahlawan. Ada yang bentuknya dekorasi. Pernah melihat kalau kamu ke tempat hajatan ada patung dari es, pernah nggak? Pernah nggak? Atau dari buah-buahan? Nah, itu patung dekorasi ya. Ada yang patung sebagai media pendidikan, manekin ya, boneka dan sebagainya. Oke, nah ini ragam karya patung, ada potret ya, badan saja, ada yang utuh ya. Potret itu berarti karya patungnya dari kepala sampai dada saja. Yang badan saja. Yang utuh dari kepala sampai kaki. Contohnya mana ini? Patung pahlawan. Kalau kamu ke museum ya, ini patung torso, badannya saja. Dan ini patung utuh seluruh sampai kaki. Biasanya kalau kamu lagi Car Free Day ke Jalan Sudirman, ada patung Sudirman tuh ya. Terus ada patung lagi yang di HI, patungnya namanya apa ya?
Yang di HI? Siapa yang tahu? Patung apa yang di HI? Ada nggak yang tahu patung yang di HI? Bundaran HI ya Pak. Iya, yang di Bundaran HI namanya patung apa tuh? Patung Ada orang pahlawan. melambai. Cuman Hah? Patung selamat. datang. Iya, biasanya buat warga atau enggak buat orang yang dari luar negeri itu senang lewat situ tuh, ada patung selamat datang ya. Nah ini sudah tadi Padi sudah menjelaskan tentang patung figuratif, patung non figuratif. Ini mengulas yang lalu. Nah bahan patung nih yang ditanyakan kemarin, ada plastisin ya, terus ada apa lagi selain plastisin? Lilin. Ada kayu, batu, Lilin. bahan kimia, sabun, logam. Nah, kita lihat lagi contohnya. Ini Nah, ini plastisin. Ini hasil belum, karyanya. Pak. Ini clay. Iya, betul. Udah tuh. Nah, jelas itu Padli. Padli sudah punya plastisin, tinggal dibentuk sesuai dengan sketsa. Tapi sketsanya Bapak lihat belum ya? Belum. Belum tahu saya Belum, mau buat nanti Bapak apaan. cek. Nah, belum tahu. Nah, ini sebagai gambaran. Ini plastisin kayak gini, bikin tangan. Ini clay, bikin apa tuh? Lebah atau kupu-kupu? Kupu-kupu, ya. Ini yang kayu, lebih sulit lagi. Dan ini yang logam. Nah, terakhir ada yang batu, bahkan ada yang pakai yang kimia itu apa namanya? Sabun. Oke, ini alatnya. Alatnya sederhana aja. Kalau kamu bikin patung pakai tanah liat dan sebagainya atau media yang lain, ini alatnya nih. Ada yang namanya butsir. Ini butsir namanya nih samping Bapak nih. Ya, untuk mengerik, mengikis, menempel juga pakai ini, ditekan. Mengurangi juga pakai ini. Ini sudit, kalau dibilang sudit ini ya. Butsir, sudit, bahasanya sudit. Kalau di sendok semen itu yang gede ininya ya, karena kamu buat patung kecil ya, bentuk-bentuknya untuk detail menggunakan butsir ya. Terus ada papan untuk base-nya, bawahnya ya, harus ada papannya biasanya kalau patungnya agak besar ya. Alas koran untuk alas sampah. Nah, butsir udah, tusuk sate juga ya. Oke, kebetulan Bapak juga sudah membawa nih contohnya. Nah, ini alat dan bahannya nih. Bapak berikan contohnya nanti ya. Nah, ini bahannya ada sabun, ada sikat gigi. Oke, kita lanjutin dulu ya. Persiapan gambar kerja. Nah, ini baru 4 murid yang memberikan sketsa. Siapkan sketsa gambar patung yang akan dibuat. Bapak sudah cek di psikologi, ternyata baru 4 murid. Oke, ini cara membuatnya ya. Yang menggunakan kawat atau patungnya lebih besar itu harus pakai rangka. Rangkanya terbuat dari kawat ya, diikat atau enggak dipaku ke base-nya papan. Base itu bawahnya ya. Ambillah plastisin secukupnya ataupun bubur kertas. Boleh bubur kertas, boleh plastisin ya. Nah, itu biasanya supaya nempel dibalut dulu kawatnya dengan koran, ditutup dulu dengan koran supaya nempel semua ya. Atau tisu dikasih lem ke rangka ya. Selanjutnya adalah mulai dari yang bawah, paling bawah, kaki, tungkainya, terus badan, kepala, baru tangan ya. Lanjut lagi, nanti terakhir finishing itu dihaluskan. Kalau pakai tanah liat bisa pakai air. Kalau pakai clay juga, clay yang kayak semen juga pakai air. Tapi kalau yang clay yang lebih lembut nggak usah, cukup kamu pakai tangan aja. Bisa Kalau pakai lilin gimana Pak? pakai lilin sama bentuknya. Oke ya, tinggal dipijitnya, digabung tempel secara perlahan-lahan. Oke, nah ini rangkanya. Jika kamu mau membuat karya penari ya,
sudah membuat sketsa penari, buat rangkanya dulu bagaimana. Yang ini namanya base nih, sudah dipaku nih bawahnya nih, ada paku agak nongol dikit, baru kawat ya Pak. Supaya nggak jatuh gimana, berarti harus ada apa, ganjalan, bisa harus ada tiang di belakang supaya nggak gampang jatuh ya. Kadang-kala kalau misalnya rangkanya terlalu kecil itu gampang jatuh, makanya yang bawah biasanya agak tebal untuk rangkanya. Kita lanjut lagi, jika apa, hewan ya sama seperti ini rangkanya ya. Nah ini jadinya, kebetulan yang jadinya nggak pakai base nih, harusnya pakai base ya. Ini juga sama. Nah tuh Pak, beda Pak bentuknya, nggak apa-apa, kamu di sini adalah belajar mengenal bahan dan media. Ternyata pakai bubur kertas kayak gini, ternyata pakai sabun batang kayak gini. Harus dikerik, harus hati-hati cara pembuatannya. Terus pakai apa lagi, batu behel juga berbeda, atau enggak pakai gip dicetak juga boleh ya. Nah sekarang yang menggunakan sabun, ini alat dan bahannya, ada sikat gigi ya, ada, terutama ada sabunnya nih ya. Sabunnya beda-beda nih, Bapak kebetulan sabunnya Gip nih ya. Lifebuoy ya, atau enggak yang lain juga boleh. Setelah itu ada gunting Pak, saya pakai apa nih, supit, cutter ya, tusuk gigi ya, pulpen kosong. Nah boleh, bisa digunakan. Dah kita lanjut buat sketsa. Nah ini kemarin disuruh buat sketsa ya. Nah oke, tempelkan sketsa pada sabun batang. Nah potong secara menyeluruh ya, mengikuti bentuk sketsa. Terakhir baru buat detail dengan mengikis secara perlahan, dipotong secara perlahan, dikrik juga boleh ya, pelan-pelan, karena menggunakan cutter, memakai alat tajam itu harus hati-hati ya. Nah ini sudah mulai membuat apa namanya, bentuk atau enggak 3 dimensinya ya. Cek sesuai dengan sketsa. Pak, ini bikin garisnya pakai apa? Kan pakai tusuk gigi tajam, tinggal tarik aja ya. Setelah kamu bentuk seperti 3 dimensi, seperti apa namanya, bola, lengkung dan sebagainya, baru dirapikan menggunakan apa tadi, tusuk gigi nih ya, biar rapi nih. Lubang-lubang kayak gini tarik aja pakai tusuk gigi, atau enggak dicongkel dikit-dikit menggunakan cutter juga bisa. Oke, finishing seperti itu ya. Pak, saya bahannya berbeda nih, yang pakai clay. Hasilnya mana atau prosesnya nih, buat lingkaran dulu. Terus warna hitam gimana Pak? Caranya adalah clay yang masih putih ini dikasih cat akrilik hitam aja, diaduk di clay ya. Ada 2 cara, boleh kayak gitu, tadi diaduk langsung di clay, jadi claynya warna hitam. Ada yang nunggu selesai ya, setelah selesai baru diwarnai. Biasanya kalau udah selesai diwarnai itu warnanya tidak rapi. Tapi kalau kamu warnai dari claynya sudah dicampur cat duluan, diaduk-aduk masih lunak, itu akan rapi kayak gini. Ini prosesnya ya, buat lingkaran, buat mulai mata. Nah berbeda dengan menggunakan plastisin jika memakai rangka ataupun bubur kertas. Kalau ini enak, nggak pakai rangka, dia dibuat dari kepala dulu, mulai kepala, mata, telinga, hidung, baru terakhir bentuk badan dan kaki seperti itu ya. Nempelnya gampang itu karena dia masih basah kalau clay. Nah ada clay yang mereknya kayak gini nih, das. Ini yang das ini agak keras ya, tapi bisa dikasih air ya. Keringnya juga agak retak-retak dikit nih. Ini clay juga. Ada clay tanah liat yang ini, lebih lunak lagi ya. Teknik penggunaannya juga berbeda-beda. Nanti kamu akan rasakan, mencoba sendiri ya. Coba lihat atau searching di Google menggunakan tanah liat bagaimana, menggunakan clay dust bagaimana ya.
Lanjut lagi. Nah, ini icon flora dan fauna sebagai ide kamu. Tuh banyak, ada ular, ada kucing, ada tupai, ada ikan, ada paus, ada bebek dan sebagainya. Ya, cari ide, jangan saya bingung. Ya, saya mau gambar apa ya? Nah, mulai dari sketsa dulu. Kalau mulai dari sketsa udah ternyata punya kesulitan, coba lagi yang lain. Nah, kura-kura juga bisa tuh, ada kura-kura. Baik, tugasnya adalah, nah ini tugasnya. Sebelum tugas ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, videonya dong. Oke, videonya ya. Papa style videonya. Video yang dari sabun apa dari clay? Oke, ini yang dekorasi dulu deh, yang paling gampang itu dari sabun sebenarnya. Oke, dari sabun deh. Dari sabun Bapak share videonya. Masih loading ya. Sambil menunggu, ada yang ditanyakan mengenai kegiatan hari ini? Praktek menggunakan bahan atau media membuat patung. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau Pak, kalau claynya warnanya kuning, nggak warnanya putih, warna ini gimana Pak? Warnanya bisa tapi dia nggak jadi putih. Misalnya claynya udah kuning, dikasih warna biru jadi hijau, dikasih warna merah jadi oranye ya, jingga seperti itu. Nah, jadi dia nggak bisa warna putih berarti. Apa masih Ya. bisa diganti kan Pak warnanya? Masih bisa diganti. Warnanya masih bisa dicampur, bisa digabung. Baik, sudah terlihat video teknik pembuatan patung menggunakan sabun batang. Sudah belum? Sudah terlihat belum? Fadli? Sudah belum? Halo Pak. Udah. Sudah terlihat belum? Udah. Udah. Oke, Bapak setelin ya. Oke, disimak. Suaranya kecil ya. Oke, ini bahannya ya. Bahan pembuatan patung sabun ya, dan media sabun. Kerik, perahan, hati-hati kalau ada mereknya buang juga. Bapak cepetin ya sedikit biar. Nah, ini sketsa. Sketsa bisa menggunakan tusuk gigi. Rapikan atau enggak potong secara global yang tadi Bapak bilang. Tahap selanjutnya adalah potong secara global. Pelan-pelan, nggak bisa langsung. Karena kamu menggunakan alat yang tajam, cutter, maka harus hati-hati. Jangan lupa dikasih alas bawahnya nih, koran ya. Nanti video Bapak juga ada, Bapak tayangkan ya. Nih Bapak cepetin. Yang mulai dirapikan, nih hati-hati nih ya, jangan sampai kena tangan kamu. Nah, baru buat detail menggunakan. Jika sudah terlihat bentuknya, nah untuk garis-garis atau detail bisa. Nah, ini sikat gigi untuk membersihkan jika ada debu-debu bekas mengikis sabun tersebut ya. Jika masih ada yang menempel di sela-sela, itu bisa dibersihkan dengan sikat. Nah, Bapak ulangi lagi. Untuk membuat detail itu kamu menggunakan tadi apa? Tusuk gigi. Nah, ini dirapikan lagi sampai benar-benar terlihat ya. Nah, ini baru detail lagi menggunakan sikat gigi. Detail itu menggunakan apa tadi? Apa ini? Menggunakan apa, Fadli?
tusuk gigi. Nah, kalau untuk membersihkan menggunakan Sikat. Ya, nah tadi menggunakan sikat. Oke, seperti itu ya. Ini sudah jadi patung ya. Sudah jadi kayak gitu. Berikutnya yang lain ya. Pak, saya mau pakai alat yang paling mudah. Nah, ini mudah tapi bagus banget hasilnya. Ya. Tapi juga hati-hati karena menggunakan apa? Cutter lagi. Kita punya media atau bahannya mudah, contohnya buah-buahan. Tapi tetap menggunakan alat yang tajam. Nah, ini harus hati-hati, cutter, pisau, gunting dan Pak, sebagainya. bentuk ikan boleh nggak, Pak? Boleh. Nih bentuk ikan nih tuh. Ya. Malah di buah-buahan di sketsa pakai pensil tuh tadi. Nah, ini bentuk ikan. Lihat, Padli. Ya. Wih, tuh. Bendanya Bentuk macan bisa nggak, Pak? Ya. Boleh. Boleh. Nah, ini ekornya. Ini ikan apa nih? Siapa yang tahu? Piranha, Pak. Piranha. Ikan mas. Iya, betul. Mas Koki. Tuh, pakai bangkuang. Digabung. Nah, ini adalah patung dekorasi. Nah, ya. Dan yang pakai sabun juga yang pakai bukan pakai sabun, ini pakai apa namanya? Ubi ataupun labu. Pakai labu juga bisa. Bikin yang labu kayak Halloween dong, Pak, kalau pakai labu, Pak. Tuh, pakai labu tuh. Bahkan kakinya menggunakan wortel tuh. Nah, Bapak buat nggak? Bapak buat juga nih, ya. Bapak buat sebentar kemarin. Jadi belum selesai juga, belum finishing. Tapi biar kamu tahu juga, biar tahu prosesnya. Jadi jangan sampai orang rumah kamu marah-marah gara-gara apa namanya? Kamu kerja patung berantakan. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini ada tahapannya dari Bapak. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahan nih. Nah, nih. Ada alasnya plastik Bapak tuh. Bapak kebetulan tuh menggunakan plastik. Tadi ada bahan-bahannya, cutter, gunting kuku Bapak pakai tuh. Ya. Terus jarum pentul, pulpen kosong, sabun. Nah, ini. Ini dikerike ya. Pelan-pelan, hati-hati. Kalau ini nggak ditempel sketsanya, Bapak melihat langsung. Sketsanya, Bapak cepetin aja. Ya. Tuh, Bapak cepetin. Ya. Sama ini juga patung sabun juga. Terakhir, jangan lupa buang sampahnya, ya. Tuh, sampahnya dibuang supaya orang rumah kamu tidak marah-marah. Sama, kamu juga di sekolah juga sama, ya. Setelah selesai buang sampahnya harus rapi, ya. Kamu awalnya rapi, pas kerja juga setelah selesai harus rapi. Oke. Baik, ada yang ditanyakan mengenai praktek? Saya mau mau pikir-pikir lagi, Pak. Mau buat ikan atau kelinci, mesti mikir-mikir lagi, Pak. Ya, boleh. Terus ada lagi? Pak, saya bikin orang-orangan, Pak, yang kepalanya bulat. Ya, tapi buat sketsanya dulu, Diko, ya. Buat sketsa. Karena kalau kamu buat sketsa berarti kamu mempunyai konsep, ya. Saya niatnya ini buat ini, kesulitannya di mana. Jadi tahu, ya. Ada lagi? Pak, saya mau buat abstrak juga boleh, ya. Baik. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Muhammad mana? Belum nih, Yazid belum. Muhammad, Yazid, Fadlan, silakan. Kesulitannya di mana? Nih, kita cek nih psikologinya nih. Ternyata di psikologi baru 4 murid, ya.
Nah, Bapak tunggu yang sketsa, Bapak tunggu hari ini sampai jam 2. Sedangkan untuk patung 1 minggu ya. Oke, nih Bapak share ya yang tugas psikologi. Ya, udah terlihat belum Riki? Nih, baru Naila. Naila Alia ya. Sudah nih sketsanya patung Doraemon. Nazala juga sudah. Ini Naisla Kansa. Terus Riki baru 4 murid. Nah, untuk sketsa Bapak tunggu sampai jam 2. Untuk proses patungnya itu ditunggu sampai dengan 1 minggu, sampai dengan hari Minggu. Nah, tadi kan tugasnya belum tuh. Pak, tugasnya apa sih? Oke, tugasnya Bapak kasih lihat lagi, Bapak share. Nah, sekarang kita ke tugas. Ini tugasnya. Tugasnya apa sih? Oke, nih tugasnya. Nah, tuh. Pakai bahan yang ada, Bapak bacakan aja tugasnya. Ya, tugas berikutnya adalah membuat hasil karya seni patung dengan bahan dan teknik serta karya patung yang dibuat bahannya yang mudah di sekitarmu, di lingkungan kamu, di rumah kamu yang paling gampang. Dokumentasikan dengan foto atau video. Berarti nilai foto dengan video berbeda. Ada nilai proses, ada nilai pertama nilai sketsa, kedua nilai proses, ketiga nilai hasil karya. Ya. Selanjutnya nih pesan penyerahan tugas. Penugasan 1 membuat sketsa, penugasan 2 membuat karya patung. Ya, dikirim foto atau videonya kepada guru melalui psikologi. Bapak simpan foldernya nanti. Bagi anak-anak yang tidak bisa, bagi murid-murid yang tidak bisa melalui psikologi, loadingnya lama, masuk ke susah, gara-gara sinyal dan sebagainya, boleh kirim lewat email atau WA Bapak. Ya, nanti bisa lewat japri ke Bapak. Itu saja ya dari Bapak. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti siap bekerja ya, kerja sendiri, tidak dibantu orang tua ya, karena yang mengalami kamu ya. Proses dinilai ya, prosesnya yang baik, yang bagus, nah itu akan dinilai. Ketahuan hasil karya sendiri atau bukan, terlihat ya. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan pertemuan kali ini kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selalu jaga protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun ya. Pesan Bapak seperti itu. Jika kamu pesan bahan atau media untuk praktek ya lewat gosen dan sebagainya atau online, itu barangnya dicuci dulu ya. Oke ya, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat. Hostnya Bapak kasih siapa? Cici, Pak. Nih Alfian baru masuk tuh. Jam pelajaran berikutnya tuh Alfian ya. Ricci. Ricci, bentar Ci, Bapak jadikan host dulu. Baru Bapak bisa lab. Ya, Bapak lab dulu ya. Kalau misalnya Terima kasih. bola ice hockey gitu boleh nggak Pak? Yang mana? Alfian baru masuk. Yang Alfian. Iya, Pak. Ya, tugasnya tuh ya. Iya, saya nanti nanya. Jangan, kalau bisa jangan huruf ya. Kalau huruf dimensinya nggak kelihatan ya. Kamu harus ada 3 dimensi kan, depan belakang. Apa kalau bunga? Kalau kayak gitu Muhammad itu namanya kerajinan tangan ya. Tapi kalau patung itu biasanya bentuknya berdiri. Bunga apa bunga? Terus terlihat dari samping bunga juga boleh. Ya. Pak, kalau Oke, kekurangan terima warna kasih.
di claynya nggak apa-apa Pak. Karena sih. Apa? Kalau kekurangan Warna misalnya kayak saya udah warna kuning, nah, nggak bisa ke warna biru. Ricky pakai yang kedua modelnya. Pak, saya warnanya kuning, bisa dicampur jangan cuma jadi warna hijau, jingga dan mungkin coklat ya. Nah, warna putihnya nggak ada, berarti nanti setelah dibuat itu bisa dicat setelah kering. Oh, Nunggu kering, cat aja cat putih untuk mata atau yang lainnya. oh Ya. iya. Atau enggak kan ada sarung tangan dan sebagainya. Bisa dicat putih nunggu kering. Oh jadi pas Ya. claynya udah dibentuk, udah kering, baru diwarnain gitu ya Pak? Boleh, itu teknik yang kedua. Kalau teknik yang pertama, jika kamu punya warna putih, langsung campur aja di bahan tersebut. Nanti clay tersebut akan berwarna. Tapi kalau misalnya tidak ada bahan lagi, tadi kan bahannya sudah berwarna kuning. Mau Pak, warna putih kan nggak bisa. Iya, pakai warna itu biru juga Pak. nggak bisa Pak. Pakai tanah liat ya Pak. Boleh, itu namanya clay. Clay tanah liat juga boleh diko, ya. Atau enggak, tadi Bapak bilang pakai sabun juga bisa. Pak, saya pakai gypsum, Pak gypsum. Tahu enggak? Kalau yang buat bangun profil yang di rumah tuh yang pojok-pojokan. Itu bisa. Ya. Dah, ada lagi. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin live ya.